kitab Safinatul Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun man intaqadha wuduhu harum alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Jadi pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan sebab hadas. Sebab hadas. Di sini hadas kecil dulu yang pertama. Man intaqadha wuduhu, barang siapa seseorang itu batal wudunya. Haruma alaihi arba'atu asya, maka bagi dirinya haram melakukan 4 perkara. Orang kok batal wudu, baik itu karena kentut atau karena buang air kecil, buang air besar, karena hilang akal, tidur, atau karena ketemu kulit antara laki-laki dan perempuan, maka dia batal wudunya, maka dia terkena hukum, yaitu tidak boleh, haram wudunya melaksanakan 4 perkara. Definisi haram itu adalah perkara mayusabu ala haram nggak? Mayusabu ala tarkihi, yaitu perkara yang kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan dapat dosa. Itu definisi haram. Kalau secara usul fikih, haram itu adalah sesuatu yang diharamkan secara kuat, alias nasnya itu kuat, dalilnya itu kuat, maka dia diharamkan. As-sholatu, yang pertama haram sholat. Orang yang punya hadas kecil yang batal wudunya haram sholat. Walau naflan, meskipun sholat sunnah kayak qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, tahajud, apalagi sholat wajib, sunnah aja haram. Walau naflan. Wa sholatu janazah, mensolatkan jenazah, menyolatkan mayit juga haram hukumnya. Ya, sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jadi yang fardu ain kayak sholat maktubah haram, fardu kifayah kayak sholat jenazah haram, kayak yang sunnah aja haram. Dalilnya apa? Di sini dijelaskan li khabari sahihaini, karena hadis yang terdapat dalam 2 kitab paling sahih, yaitu Bukhari Muslim. Bunyi hadisnya, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang di antara kalian semua idza ahdasa hatta yatawaddoa, ketika dia berhadas sampai dia wudu. Jadi Allah mau nampi sholat dari yang tergaduh hadas. Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang yang mempunyai hadas. Dalilnya sahih, ini Bukhari Muslim, wajib kita untuk mengimaninya. Itu dalilnya. Maka di sini didalilkan secara mantap karena terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maka di sini dikatakan haram. Kalau Rasul ya tidak mengatakan haroma alaihi, enggak. Beliau menggunakan layak balu Allahu. Ya. Itu para ulama menijtihadi bahwa ada dalam larangan dalam 2 hadis, yang hadis tersebut ada dalam Bukhari Muslim, maka sudah pasti itu hukumnya haram. Ay la yaqbalu salata ahadikum hina hadasahu ila ayatawaddu'a fa yaqbalu salatahu illa ala faqidit tuhuraini. Kecuali orang yang faqidit tuhuraini, orang yang memang punya kelainan masalah hadas. Contoh, orang yang kencing terus, BAB terus, orang yang kayak orang yang epilepsi, maka dia, atau orang yang mengeluarkan kencing terus gitu. Status itu ada orang yang
penyakitnya itu namanya epilepsi. Nah kalau kecuali orang seperti itu ya dia boleh punya hadas, boleh dia wudhu, tapi wudhu dia itu hanya untuk keadaan yang orang yang tidak bisa suci. Maka fayusolli al fardhu, maka dia boleh wudhu kemudian sholat fardu aja duna nafli, itu guna atau nggak boleh sholat sunnah. Kenapa? Libur mati waktu, karena untuk menghormat waktu sholat. Kita naik gunung, misalnya yang tinggi lah, kayak ini dulu pernah naik gunung tinggi di namanya gunung Cikuray. Itu naik ke atas itu gak ada air, karena memang di atas gunung sudah gak ada air. Nah, adzan, Allahu Akbar. Nah kita kan harus sholat nih, tapi kita tidak punya air untuk berwudu, ya. Maka gimana? Ya kita boleh sholat. Namanya itu sholat lihurmatil waktu. Nanti setelah di rumah diqodho. Paham enggak? Gitu. Ini kan tadi haram hukumnya orang yang tidak punya wudu, yang batal wudu sholat. Tapi dalam keadaan dia tidak bisa bersuci, kayak misal kita naik gunung, di atas gunung tidak ada air untuk kita gunakan untuk bersuci, juga kita tidak bisa apa-apa lagi karena di atas gunung ada air dikit untuk minum semisal. Ya kita gimana? Ya kita sholat saja semampu kita. Itu dalilnya lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu sholat. Nanti setelah di rumah baru diqodho. Seperti itu. Satu. Wa tawafu, yang kedua haram tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya. Tawaf itu 7 kali mengelilingi Ka'bah. Itu haram hukumnya. Baik tawaf wajib seperti tawaf ifadah, yaitu tawaf yang ada dalam rukun haji, dia hukumnya wajib. Atau tawaf sunnah, kayak misal tawaf lidukhuli Mekah, atau tawaf sunnah itu kayak tawaf wada atau tawaf mau keluar dari Mekah, mau pulang ke negara masing-masing, jadi sunahkan tawaf dulu. Itu suatu tawaf sunnah. Itu tidak boleh juga, dia harus punya wudu. Kemudian wa masul mushafi, yang ketiga haram memegang Al-Qur'an. Ya, dalilnya jelas dalam Al-Qur'an bahwa itu menjaga kesucian Al-Qur'an. Memegang. Nah, kecuali anak kecil yang sedang belajar Qur'an. Misal anak yang belum balik tapi dia memang lagi belajar Qur'an, itu dimaafu, bukan berarti boleh, itu maafu, dimaafkan karena li darasah, karena untuk belajar. Karena anak kecil nih dia nggak punya wudu bawa Quran, nah itu gak apa-apa karena dia sedang belajar, belum ngerti dia wudu, belum ngerti apa-apa, jadi untuk belajar. Wahamlu, yang keempat haram membawa Al-Quran. Kalau memegang haram, apalagi membawa. Pertanyaannya, kalau kita bawa tidak langsung memegang, contoh kita bawa tas dan di dalam tas ada Quran, itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kita membawa tasnya, contoh Quran nih dimasukkan ke tasnya Quran itu loh, yang kotak itu kita bawa, itu tetap itu kategori membawa Quran. Cuma kalau Quran itu disimpan di tas itu ada buku, ada segala macam, maka itu bukan khusus untuk Quran, maka itu boleh membawa di dalam tas. Kemudian kalau Quran yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang lain, tulisan misal tafsir. Kalau kitab tafsir, kita menjaga Al-Quran, itu tidak haram. Kenapa? Karena dia tafsir, bukan Quran. Ya, boleh. Atau uang, kayak uang Arab tuh ayat Quranan, itu juga boleh. Kenapa? Itu bukan Quran secara mutlak, ya hanya kertas yang ada ayat Al-Quran. Ya itu boleh dipegang. Cuma ya harusnya afdalnya tetap dihindari memegang Quran, membawa Quran ketika nggak punya wudu. Apalagi kita lagi belajar, jangankan Quran, kitab aja kalau bisa itu jangan memegang kitab kecuali punya wudu. Karena dalam kitab ta'lim, salah satu syarat untuk bisa kita mendapat ilmu itu
harus menghormati ilmu. Cara menghormatinya ya kita pergunakan itu sebaik mungkin, yaitu kalau kita pegang kitab jangan dicangking kayak kita pegang koran, jangan juga disimpan di sini, nggak boleh, harus dihormati. Nah, kalau megang Quran pakai kanan, simpan di sini, gitu. Terus harus punya wudhu kalau pegang kita. Baik, jadi kesimpulannya dalam pasal ini, separuh dari pasal ini menjelaskan tentang perkara yang diharamkan sebab hadas kecil, yaitu ada 4. 1 haram sholat, 2 haram tawaf, 3 haram memegang Quran, yang keempat haram membawa Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.